Selamat sore, Inang, semua ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena sore ini kita boleh kembali bertemu dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan saya sangat senang karena saya bisa, walaupun kita tidak pernah ketemu sudah beberapa minggu secara fisik langsung berjabat tangan dan berbicara langsung, tapi saat ini kita masih diberkati Tuhan ya, karena diberikan kesempatan melalui media Zoom ini. Dan hari ini kita mau sama-sama memulai ibadah dari Komisi INA. Mari kita siapkan hati kita sehingga ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Karena kita semua di sini bersaudara, kita mau menyanyikan, merespon awal kebaktian kita dengan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ya, dalam Yesus kita bersaudara. Saudara di dalam Kristus tentunya lebih indah karena memiliki pertalian dan rasa yang sangat begitu dalam, karena memang
dari apa yang kita pelajari firman Tuhan, kita memang saling mengasihi, sehingga persaudaraan itu sangat indah di dalam Kristus. Dan kita akan memasuki ibadah kita mau nyanyi lagu Allah hadir bagi kita. Mari kita berdoa, Kinang. Kita satukan hati, kita mulai ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami boleh rasakan dari mulai kami bangun tidur hingga saat ini. Kami juga boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam kebaktian Komisi INA. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Awal ibadah hingga akhirnya, biarlah Tuhan yang berotoritas penuh di dalam kebaktian ini, sehingga semuanya boleh kami lalui dan kami boleh mendapatkan yang terbaik melalui kebaktian sore hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anggota dari Komisi INA yang belum bisa bergabung pada hari ini. Biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka, sehingga di minggu depan kami boleh bersama-sama kembali berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kebaktian Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Terima kasih. Saat ini kita juga akan membaca ayat untuk referensi pengantar firman hari ini, yang terambil dari Efesus Bang, nggak bisa nanya. Baik, kita akan memulai pembacaan ayat untuk sore hari ini, dan mungkin kita bisa berganti-gantian membacanya. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Efesus 5 ayat 1 sampai 10. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih.
Ayat yang kedua, boleh dilanjut. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Siapa lagi? Bisa disambung, Inang? Yang lain? Ayat yang kelima. Tidak ada orang tunggal, orang congkak, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di kerajaan dan Allah. Ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Salah. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Ya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, Inang, semua untuk pembacaan ayat sore hari ini. Ini menjadikan dasar pengantar firman kita yang mengharapkan kita menjadi terang dan memberikan otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita kembali mau memuji Tuhan.
Ya, begitu banyak hal yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Nah, untuk menguatkan kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita. Yang menjadikan landasan kehidupan kita untuk menghadapi bagaimana, untuk menguatkan kita dalam menghadapi itu semua. Kami serahkan untuk firman Tuhan kepada Ibu Femi. Baik, Inang dan Eda yang di sini, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, baik kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan hingga pada sore hari ini kami dapat kembali berkumpul dalam ibadah Komisi Inang. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin hati, jiwa, dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan memahami segala perkataan yang ada di firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga pimpin hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya perut hamba ini memperkatakan firman Tuhan sesuai dengan visi dan misi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mau berdoa. Amin. Baik, sebentar saya akan share dulu. Sudah kelihatan? Inang, Eda? Ya, kelihatan. Sudah. Oke. Shalom, Amang, Inang dan Eda. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah online kita, walaupun kita masih dalam keadaan terpisah, tidak bertemu secara langsung. Kita hanya beribadah lewat ibadah Zoom, tapi saya percaya penyertaan Tuhan tidak kurang sesuatu apapun dalam kita melaksanakan Tuhan kita dalam ibadah Komisi Inang saat ini. Langsung saja firman Tuhan kita terambil dari Wahyu 2 ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh ya. Kita akan baca bergantian kalau bisa. Inang dan Eda. Boleh kita baca bergantian ya. Saya akan bacakan dari ayatnya yang pertama. Mungkin kalau Inang dan Eda mungkin belum kurang terlihat di handphone, bisa buka Alkitabnya. Saya akan mulai membacakan dari ayatnya yang pertama. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Tuhan. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya, di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua, silakan. Ayat yang kedua, aku tahu. Ya, Opu Esther, ya. Boleh, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta.
Dan engkau Ya, tetap lanjut. sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, lanjut. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan aku beri makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema firman kita pada sore hari ini adalah otoritas Allah dalam hidup kita, yang saya ambil dari Wahyu kedua ayat yang pertama sampai yang ke-7. Nah, kehidupan kita ini di dunia ini tidak terlepas dari otoritas Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Karena itu mari kita sama-sama, Inang dan Eda, kita belajar firman Tuhan. Mengapa sih Allah otoritas dalam hidup kita? Seperti apa otoritas Tuhan yang ada dalam hidup kita? Di sini saya akan memang ini bentuknya dalam firman Tuhan atau bentuk khotbah, tapi nanti setelah selesai dari pembacaan ini, dari khotbah ini, saya akan membuka tanya jawab sekitaran tentang firman ini, dan kita juga boleh berbagi atau share pengalaman dari Inang dan Eda sama-sama di sini ya. Jadi bukan hanya satu dari saya aja yang mau menyampaikan khotbah, kita bisa dua arah ya, Inang. Oke. Bagian firman Tuhan ini kita ambil dari kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Saat Yohanes sedang ada di pembuangan di Pulau Patmos pada masa Kaisar Domitianus berkuasa di Roma tahun 95 Masehi. Kitab Wahyu adalah kitab yang melengkapi semua isi kitab. Karena apa? Karena bila kitab Kejadian adalah awal dari segala sesuatu, maka kitab Wahyu adalah akhir dari segala sesuatu. Kitab ini adalah kitab apokalipsis atau bahasa sederhananya kitab penyingkapan. Jadi saat ini sebetulnya kita suka mendengar banyak orang tuh takut untuk membaca kitab Wahyu karena katanya isinya itu mengerikan untuk membaca kitab Wahyu karena isinya tentang akhir zaman, dan banyak orang juga menganggap kitab Wahyu itu sulit dipahami karena banyak penyebutan simbol-simbol dan angka-angka yang sulit dipahami. Padahal kitab Wahyu sangatlah penting untuk kita pelajari karena sejarah dunia ini yang saat kita jalani ini akan berakhir di kitab Wahyu. Memang untuk memahami kitab Wahyu kita tidak boleh menafsirkan secara sembarangan. Perlu ada pembelajaran yang benar untuk memahami kitab Wahyu. Tapi secara garis besar kita bisa pahami dengan cara kepada siapa surat itu ditujukan. Ya. Lalu yang kedua, kita bisa mengetahui lagi kepada siapa penulisnya dan apa latar belakang dari kitab Wahyu ini ditulis. Jadi saat kita membaca itu, jadi kita bisa mengerti apa maksud dan tujuan kitab ini ditulis. Seperti saya katakan di awal, penulis kitab Wahyu adalah Paulus ya. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil. Kitab Wahyu ini ditulis secara sederhana karena diberikan kepada orang-orang yang sederhana atau biasa-biasa saja pada saat itu. Maka kata-kata yang ditulis juga secara sederhana menurut
latar belakang orang-orang saat itu, yaitu jemaat di Asia Kecil yang orang-orangnya biasa-biasa saja, bahkan mereka bisa disebut adalah budak. Pada saat ini bagi jemaat penerima surat itu, kitab Wahyu ini sangat mudah untuk dipahami oleh mereka karena mereka adalah penerima pertama, bukan seperti kita kan, kita adalah penerima kedua dan seterusnya. Contohnya kalau saat itu bila katakan yang mendengar di kitab Wahyu juga air yang suam-suam kuku, mungkin pernah dengar ya air suam-suam kuku. Kalau bagi kita mungkin itu agak aneh istilah itu, tapi bagi jemaah orang-orang di Asia Kecil yang mereka memang hidup di zaman itu, kitab Wahyu itu sangat mudah dipahami. Air suam-suam kuku bagi mereka itu mereka sangat mengerti. Oh, kalau Rasul Yohanes mengatakan air suam-suam kuku, berarti ini adalah air, karena mereka di situ sejarahnya ada dua sumber mata air yang bertemu, yang satunya air panas, yang satunya air dingin. Jadi saat mereka ketemu airnya suam-suam kuku. Jadi saat Rasul Yohanes mengatakan hal itu, mereka jadi langsung mengerti. Beda dengan kita yang penerima sekarang, mungkin kita agak sulit memahami apa suam-suam kuku yang konteks saat itu maksud Rasul Yohanes. Terus alasan berikutnya, kenapa surat Wahyu sulit dipahami adalah karena pasti ada gap atau batasan antara ruang dan waktu antara penerima pertama saat itu dan kita sebagai penerima kedua. Berikutnya pasti kita, kenapa kita juga sulit memahami kitab Wahyu adalah karena ada tradisi yang berbeda, sehingga kita sebagai penerima kedua sulit untuk memahami kitab Wahyu. Kita yang orang Indonesia pasti sulit untuk memahami latar belakang penulisan kitab-kitab di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru yang latar belakang orang Yahudi. Contohnya, budaya Yahudi di Matius 5 atau di Matius 5 ayat yang ke-13 ada tertuliskan garam menjadi tawar. Mungkin kita sulit mengerti, mana mungkin sih garam yang asin bisa menjadi tawar. Tapi bagi orang saat itu pasti mereka mengerti apa itu arti perumpamaan garam yang menjadi tawar yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena pada saat itu kalau garam bentuknya bukan kayak kita, bentuknya pasir-pasiran. Kalau mereka adalah bongkahan batu, seperti batu karang yang besar gitu. Jadi kalau mau dipakai, dia harus dicelupkan dulu. Lalu dicelupkan, kemasakan, diangkat. Terus berulang-ulang begitu. Jadi kalau sudah tidak asin lagi, itu dibuang. Karena itu sudah tawar katanya. Jadi mereka mengerti, bukan kayak kita ya, garam yang dibubuhin, kemasakan gitu. Konteks saat itu, garam seperti itu. Jadi mereka langsung mengerti apa itu artinya garam menjadi tawar. Nah, lalu akan dibuang katanya di situ kan. Lalu berikutnya saya akan sampai pada tujuan kitab ini ditulis. Kitab Wahyu ini ditulis untuk mendorong, untuk menegur, untuk menasihati. Supaya apa? Supaya kita yang saat ini bila kita adalah pembacanya, kita mengetahui peristiwa nanti, maka itu akan membantu kita untuk hidup dalam kewaspadaan dan hati-hati di dalam kehidupan kita. Setelah kita mengetahui latar belakangnya, tujuan surat ini, maka saya akan masuk ke bagian ke pasal yang kedua ini, di Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai 7. Kita akan pelajari dari ayatnya yang ke-1. Ayatnya yang ke-1 menyebutkan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya ya, dan berjalan di antara ketujuh kaki tian emas itu. Nah, pada ayat yang pertama ini diawali dengan alamat surat kepada masing-masing jemaat yang dituju. Kata yang digunakan dalam bahasa aslinya adalah angelos, kata malaikat di sini. Kalau bahasa Ibraninya malak, artinya utusan Tuhan. Jadi udah jelas dari katanya ini adalah malaikat, kalau kita diartikan adalah utusan Tuhan. Jadi utusan Tuhan yang dimaksud di sini adalah pemimpin atau gembala jemaat di kota Efesus. Itu tujuan pertamanya waktu di sini. Lalu kota Efesus itu kalau kita lihat dari latar belakangnya adalah kota yang besar, yang sekarang dia terletak di kota Romawi, di pesisir barat Asia Kecil. Dia
dekat Selçuk di sini yang saya bikin ya. Selçuk modern di provinsi Izmir di Turki, di kisaran Turki. Menurut sejarahnya, Yohanes sebelum dibuang ke Pulau Patmos, dia pernah melayani di sini. Kota ini disebut sebagai gerbang Asia saat itu, karena kota ini adalah pusat perdagangan. Kota ini selalu ramai dan tidak pernah sepi. Kota ini oleh Romawi diberi hak penuh menjadi daerah otonom, karena jenderal-jenderal penting Romawi banyak yang tinggal di Efesus. Jadi ada pengadilan-pengadilan yang rutin untuk kasus-kasus yang penting dilaksanakan di kota Efesus. Ya. Efesus itu juga kaya akan budaya Yunani atau Helenisme pada saat itu. Jadi orang-orang dari banyak aliran yang menonjol dari kepercayaan kekafiran Romawi ada di situ. Mereka itu juga percaya kepercayaan mereka adalah titisan dewa karena kaisar adalah titisan dewa saat itu. Contohnya saat itu ada Kaisar Julius yang kita kenal sebagai Julius Caesar ya. Dia tuh membangun jalan-jalan di Roma. Makanya kalau kita sering dengar istilah banyak jalan menuju ke Roma. Nah, itu karena Julius Caesar ini yang membangun jalan-jalan di Roma. Bila kita membaca juga kisah para rasul di kota Efesus ini juga terdapat kuil Artemis. Ada patung Artemis yang dianggap dewa kesuburan di sini. Di sana ada pelacur-pelacur bakti yang disediakan di kuil itu. Jadi orang-orang yang mau meminta kesuburan, meminta keberhasilan, mereka akan datang ke kuil untuk berhubungan seks dengan pelacur-pelacur bakti tersebut. Dan nantinya sperma yang keluar bagi mereka dianggap sebagai hujan, yaitu untuk kesuburan. Sekarang kita masuk ke bagian mengapa Allah berotoritas dalam hidup kita. Yang pertama adalah Allah menyertai kita. Di ayat yang pertama dikatakan, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya. Ketujuh bintang adalah ketujuh jemaat yang ada di surat Wahyu ini. Jadi kan surat Wahyu ini ditujukan kepada 7 jemaat di awal di Wahyu pertama itu dikatakan, yaitu jemaatnya jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan Laodikia. Nah, di sini juga ada kata memegang. Artinya apa memegang? Memegang artinya bahwa Dia di sini adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, yang mengontrol hidup kita. Jadi Allah ingin menekankan bahwa keadaan apapun yang mereka alami, mereka tidak usah khawatir bahwa Allah yang selalu memegang mereka. Kita yang saat ini juga konteksnya dalam kita yang hidup dalam pelayanan di dalam gereja, kita siapapun kita yang turut serta dalam pelayanan, mungkin kita merasa jadi pemimpin, kita merasa punya kuasa, kita bisa mengontrol segala sesuatu, tapi Tuhan mau tekankan di sini bahwa Dialah yang memegang kontrol itu. Dialah yang memegang kita, yang berkuasa atas kita, bukan diri kita. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Itu yang mau Allah tekankan di sini. Lalu disebutkan setelahnya memegang 7 bintang di tangan kanannya. Di tangan kanannya ini bagi orang Yahudi itu mereka juga bisa mengerti apa arti tangan kanan. Tangan kanan itu bagi mereka itu punya arti adalah kekuatan atau kuasa. Artinya Tuhan yang menguatkan kita dan Tuhan yang memegang kita selama hidup kita, selama perjalanan hidup kita. Jadi tidak ada yang lain, bukan karena kemampuan kita. Selanjutnya dikatakan, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Yang berjalan di sini artinya Tuhan menyertai kita. Tuhan yang memelihara kita. Ya. Seperti kita ketahui, salah satu sifat Allah itu adalah Allah pemelihara. Selain Allah Maha Kasih, Allah berkuasa, Allah berdaulat, ada sifat Tuhan yang kita tahu adalah Allah pemelihara.
bahasa aslinya adalah seperti yang sering kita nyanyi lagukan, ya, lagu yang seperti kita sering nyanyikan di Komisi INA, yaitu El Shaddai. El Shaddai itu El artinya Tuhan, Shaddai artinya payudara. Dan itu kita sering kita nyanyikan, tapi kadang-kadang kita tahu apa enggak artinya tuh El Shaddai. El Shaddai itu payudara. Payudara itu artinya itu untuk memelihara. Di situ ada pemeliharaan karena di situ ada untuk ASI yang untuk anak bayi ya, seperti itu kan ASI yang keluar dari seorang ibu. Sebagai cerita, saya ada cerita di sini. Pada saat Perang Dunia Kedua, ada seorang tentara Amerika yang terpisah dari unitnya di sebuah pulau di Pasifik. Nah, pada saat itu ia masuk ke hutan dan untuk menghindari musuh, tentara itu masuk ke sebuah gua untuk bersembunyi. Dalam gua itu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika ini kehendak-Mu, tolong lindungilah aku. Setelah dia berdoa, dia bertiarap, dia tetap dalam posisi yang ketakutan dan dia mulai mendengar tentara musuh mulai mendekatinya. Dia mulai berpikir, bahwa Tuhan nih, kok Tuhan nggak menolong dalam situasi ini? Kok Tuhan terlihat aku sudah berdoa kok Tuhan terlihat nggak ada nih pertolongan Tuhan. Nah, pada saat itu juga dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di depan gua persembunyiannya. Sementara dia mengawasi dan mendengar tentara musuh yang sedang mencarinya, laba-laba tersebut terus membentangkan benang-benang jaring di pintu masuk gua itu. Dia semakin takut dan dalam hatinya dia mulai protes kepada Tuhan. Nah, Tuhan, yang aku butuhkan ini sekarang sebuah tembok pertahanan untuk melindungi diriku dari musuh. Loh, kenapa Tuhan malah memberi sebuah jaring laba-laba yang nggak jelas kayak gini? Nah, dari kegelapan gua, dia juga melihat musuh mulai mendekat dan memeriksa ke arah gua. Namun kemudian tentara itu bingung karena tentara-tentara musuh itu hanya melihat sekilas ke arah gua, ke tempat persembunyian dia, lalu lewat begitu saja. Kemudian saat itu juga dia jadi menyadari bahwa ternyata jaring laba-laba yang ada di pintu gua telah membuat gua itu terlihat seperti belum ada seseorang yang masuk ke gua itu. Ya, karena ada jaring laba-laba, mungkin tentara-tentara yang lewat itu melihat, oh berarti nggak ada yang masuk ke gua ini. Lalu setelah kejadian itu, dia jadi berdoa dan minta ampun kepada Tuhan karena sudah meragukan pertolongan Tuhan. Dalam kehidupan kita mungkin kita juga pernah dalam posisi seperti tentara ini. Kita merasa, oh pertolongan Tuhan itu nggak ada. Pertolongan itu kok saya lagi butuh pertolongan yang besar nih Tuhan, tapi kok nggak ada, kok berjalan begini-gini aja. Kita menganggap bahwa kalau pertolongan Tuhan itu Tuhan harus menyediakan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat untuk menolong hidup kita. Tetapi kita sering lupa bahwa dalam hidup kita Tuhan selalu memakai hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh seperti jaring laba-laba tadi. Sekalipun itu dianggap yang kecil, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk menolong kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia tidak menyadarinya. Dari sini kita belajar dan memotivasi diri kita untuk bertahan dalam kehidupan kita, baik itu dalam pelayanan kita, dalam segala pergumulan kita. Karena kita tahu bahwa Dia Allah yang memegang kita, Dia yang selalu mengontrol hidup kita, dan Dia yang selalu menyertai kita. Lalu yang kedua, dari ayat yang kedua, kenapa Tuhan berotoritas atas hidup kita? Nah, di sini ada bahasa penghiburannya atau pujian dari Tuhan kepada jemaat di Efesus. Dikatakan di ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, disebutkan di sini pada ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya apa? Bahwa Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Ketika kita mengalami masalah atau pergumulan,
Allah dapat menghibur kita. Jadi tidak ada yang Allah tidak tahu. Nah, di mata Tuhan, jemaat Efesus itu dinilai mereka tuh saat itu organisasinya aktif, mereka tuh rajin, ibadah mereka tuh lancar, mereka selalu melakukan ibadah-ibadah. Jadi Tuhan di sini memuji jeripayah mereka. Ya, jeripayah di sini di sini jangan dipakai kata, yang dipakai adalah kata dalam bahasa Yunani adalah kata kopos. Artinya bukan kerja jeripayah yang biasa-biasa, tapi sungguh kerja yang luar biasa yang sampai mengeluarkan keringat, artinya kopos di sini. Jadi jeripayah itu yang sampai capek sekali, sampai menguras energi. Jadi kalau kita dalam pelayanan, kalau kita bilang ini bukan pelayanan yang biasa-biasa, pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang sampai capek, yang sampai mengorbankan segala macam lah untuk pelayanan ini. Jadi Tuhan di sini menguji ketekunan mereka. Lalu yang ketiga adalah ada lagi kata ketekunan. Ketekunan bagi orang Efesus dalam bahasa Yunani adalah hipomone. Kata ini 7 kali muncul di kitab Wahyu. Artinya bukan hanya tekun tapi sabar. Ketekunan jemaat Efesus ini bukan hanya ketekunan yang biasa-biasa juga seperti tadi, tapi ketekunan yang luar biasa. Karena mereka pada saat itu mereka juga dipaksa untuk menyembah dewa-dewa kekafiran di kuil-kuil pada saat itu. Tetapi mereka bisa bertahan dan tetap tidak berpaling dari Allah. Bentuk ketekunan mereka kepada Allah disebutkan pada ayat yang kedua B, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya, siapa pendusta di sini? Nah, di sini adalah kalau kita mau tahu identitas siapa pendusta di sini, dia adalah yang disebut pada ayat yang ke-6, Wahyu kedua ini. Saya bacakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa Nikolaus ini? Nah, Nikolaus di sini adalah pendiri ajaran sesat saat itu. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-5, bahwa Nikolaus adalah penganut ajaran Gnostik. Dia seperti ajaran kekristenan juga, tapi dia mempercayai sinkritisme. Sinkritisme tahu kan kalau sekarang istilahnya yang mempercayai adat-adat roh-roh nenek moyang gitu kan. Yang dipengaruhi pada saat itu adalah yang dipengaruhi oleh ajaran Helenisme atau ajaran Yunani. Jadi dijelas di sini mereka mengkritik ajaran palsu karena mereka mempunyai doktrin yang sehat. Mereka mempunyai ajaran Injil yang benar. Jadi Tuhan tahu ketekunan mereka. Tuhan puji hal itu. Tetapi yang terjadi adalah karena jemaat Efesus ini saat itu adalah orang-orang yang tahu firman, semua orang-orang yang sangat pintar, sehingga sering terjadi perdebatan di antara mereka. Jadi ibaratnya karena mereka selalu pintar, orang-orang yang hebat dalam jemaat Efesus ini, sehingga mereka jadi sering istilahnya kalau sekarang sombong rohani lah. Jadi mereka sering berdebat, lama-kelamaan timbul perpecahan di antara mereka. Karena mereka tidak sama-sama merasa paling pintar, jadi tidak ada yang mau mengalah. Jadi mereka berlomba-lomba memegahkan diri. Nah, lalu karena itu di ayat yang ketiga, tapi Tuhan masih tetap memuji mereka. Di ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Lelah yang luar biasa. Dikatakan jemaat Efesus selain rajin dan tekun, mereka juga tidak pernah lelah. Artinya mereka itu tidak mengalami kejenuhan dalam pelayanan. Mereka itu setia, mereka luar biasa. Selain rajin, mereka juga tidak mengenal lelah. Dan Tuhan mengetahui hal itu. Jadi poin yang kedua adalah Allah tahu ketekunan kita. Tapi selain Tuhan tahu ketekunan kita, Tuhan juga tahu dosa kita. Tuhan juga berotoritas juga atas kekurangan kita. Sehingga Tuhan juga peringatkan satu hal di ayatnya yang keempat, dikatakan
ayat yang keempat dikatakan, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya. Tuhan di sini mencela mereka karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula, disebutkan di situ. Kasih mula-mula itu adalah kasih pada saat kita baru mengenal Tuhan. Ya. Kasih mula-mula itu saat kita baru mengenal Tuhan, kita tuh rasanya ingin melayani terus. Kasih yang menggebu-gebu. Kita seperti itu punya passion, punya hasrat untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita selalu dikit-dikit maunya rindu sama Tuhan. Mungkin Inang dan Eda di sini punya pengalaman ya. Dulu kita kalau baru pertama kali mau senang-senangnya tuh sama Tuhan tuh, kalau waktu kita bertobat entah kapan itu ya, kita kayaknya semangat tuh mau ke gereja terus, mau komunikasi terus sama Tuhan gitu kan, mau bersekutu terus. Tapi di sini dikatakan semua akan sia-sia kalau kamu meninggalkan kasih mula-mula. Banyak orang yang beribadah, kita suka lihat gitu di luar sana, orang beribadah menjalankannya tapi hanya sebatas rutinitas. Tapi dia tidak menikmati hubungan dia sama Tuhan. Hanya sekedar memenuhi jadwal yang terpenuhi. Hanya datang ke gereja, oke, saya ada tugas atau saya lagi ada pelayanan di mana di luar, kita hanya sebatas rutinitas. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang kita tidak bergantung pada Tuhan. Kita suka melupakan hubungan kita yang intim sama Tuhan. Tuhan tuh yang di sini Tuhan mau adalah bukan hanya rutinitas pelayanan kita aja, tapi kesetiaan kita. Tuhan juga yang Tuhan inginkan kita setia seperti Dia juga yang setia selalu menyertai kita, ya kan? Yang Tuhan mau itu hubungan yang intim antara Tuhan dengan manusia ciptaannya, hubungan yang dekat seperti hubungan bapak dan anak. Karena kan cuma kita orang Kristen yang bisa mengatakan, yang bisa memanggil Allah itu Bapa. Di seberang-seberang agama seberang nggak ada kan. Mereka menyebutnya Allah ya Allah aja. Hanya kita yang punya hubungan komunikasi yang seperti yang dekat, yang seperti Bapa dan anak. Bayangkan begitu dekatnya hubungan kita kepada Allah sehingga kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Jadi apakah masih kita di sini memelihara kasih mula-mula? Lalu pada ayat yang kelima ini disebutkan, saya mau bacakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, Tuhan katakan di sini, bertobatlah, lakukanlah lagi seperti dulu, seperti semula waktu dulu pertama kali kamu melakukan kasih itu. Jika tidak, dikatakan di sana, aku akan mengambil kaki dianmu. Apa itu arti kaki dianmu itu? Kaki dian di sini adalah kaki pelita, pelita yang seperti gambar yang saya tunjukkan di sini. Dalam bahasa Ibraninya menorah. Di Perjanjian Lama ini kaki dian ini dipakai di kemah suci yang terbuat di emas sebagai pelita di situ. Artinya apa? Artinya suatu kaki dian ini adalah suatu kuasa dari Tuhan, suatu kegunaan, suatu talenta yang diberikan Tuhan. Jadi kalau kita misalkan kita melayani, kita nggak setulus hati kita mungkin sering bersungut-sungut, tidak berdasarkan pelayanan kita tidak berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Kita melakukannya kadang-kadang mungkin ada beberapa bagian atau mungkin saya sendiri atau dari kita mungkin merasa pernah melakukan pelayanan kita untuk pujian, untuk diri kita sendiri. Maka apa yang dikatakan Tuhan di sini? Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Jadi Tuhan akan mengambil talenta yang kita miliki, kuasa yang kita miliki, yang kita peroleh dari Tuhan, yang berasal dari Tuhan. Jadi
mungkin kita harus di sini mengingat bahwa segala talenta kita akan hilang jika pelayanan kita lebih mempresentasikan pada diri kita sendiri, pada usaha kerja kita, sehingga tidak ada lagi kasih di dalamnya. Ketekunan kita itu tidak berdampak bagi diri kita ataupun bagi orang di sekitar kita karena tidak ada kasih di dalamnya, dan kita gagal melayani Tuhan secara pribadi. Jadi poin yang ketiga di sini adalah Tuhan juga tahu kekurangan kita. Sebagai penutup di ayat yang ke-7 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Di sini ada janji Allah, janji kepada orang-orang yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya, yaitu janji disebutkan di situ, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Janjinya apa di sini? Di sini janjinya tentang berkat pohon kehidupan. Artinya apa? Kehidupan kekal yang akan kita peroleh bersama Tuhan nanti bila kita bertahan sampai kesudahannya bersama Tuhan di kehidupan kekal di Taman Firdaus. Jadi sebagai penangkapannya Inang dan Eda, jadi mari kita semua, Inang dan Eda, semua komisi INA, GPKB Menteng yang terkasih, mari kita refleksikan diri kita bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, bahwa Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang tahu ketekunan kita, Allah juga yang tahu segala kekurangan dan pelanggaran kita, karena Allah kita adalah Allah yang berotoritas dalam hidup. Nah, tapi sebelumnya saya menutup dalam doa. Mungkin kita ada sharing-sharing atau pertanyaan dari Inang Eda. Kita akan buka, kita akan bahas sama-sama di sini. Mungkin Inang dan Eda punya pengalaman, boleh dibagikan juga di sini. Atau Inang Eda punya penafsiran apa tentang waktu membaca kitab Wahyu ini, atau ada pertanyaan yang lain gitu tentang kitab Wahyu ini, Nang, terutama yang di Wahyu yang kedua di Efesus ini. Silakan Inang dan Eda. Adakah? Boleh aku sharing, Bu Femi? Mama Mel, silakan. Sharing sedikit aja, tapi koreksi ya kalau aku salah ya. Sama seperti yang Bu Femi bilang tadi kan, bahwa kadang-kadang orang tuh takut untuk membaca kitab Wahyu karena pemikiran mereka tuh kitab Wahyu itu adalah kitab yang menakutkan dan menyeramkan. Tapi sebenarnya kalau kita gali, kita bedah lagi kitab Wahyu ini, isinya itu ternyata adalah penghiburan yang sangat menguatkan buat kita khususnya di zaman-zaman akhir ini. Dan memang ini banyak bahasa-bahasa yang menggunakan simbol, karena kondisi pada jemaat saat itu memang hanya orang-orang yang dalam lingkup orang Kristen yang tahu itu simbolnya apa artinya. Mungkin bagi kita mesti ditranslate seperti Bu Femi bilang tadi ya. Dan saya sih bersyukur ya, saya bisa membaca kitab Wahyu ini, karena di sini Tuhan mengingatkan kembali kita pada zaman akhir ini kan banyak orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula ya, yang mungkin dengan berkembangnya kita apalagi di kota besar ya, orang yang sudah cinta duit, sibuk pelayanan, sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan sendiri dengan satu. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kembali untuk kita kembali kepada Tuhan. Dan di sini sebenarnya agak itu juga ya, karena di sini pada akhirnya gereja Efesus itu kan dimusnahkan. Tapi jaminan Tuhan adalah tapi orang Kristen tidak kehilangan keselamatannya. Jadinya orang Kristen itu tetap selamat walaupun gerejanya dihancurkan pada saat itu. Nah, inilah yang mau aku bagi, bahwa kalau kita belajar kitab Wahyu,
asli itu penguatan buat kita banget. Dan kita merasa bersyukur, ternyata Tuhan itu baik banget. Itu aja Bu Femi. Terima kasih Mama Melisa. Ya, ada lagi Inang? Mungkin ada saran-saran. Kita mungkin materi-materi yang mau kita bawakan nanti apa ya? Kita mau gali dari kitab mana ya? Yang apa? Misalkan dari Wahyu ini sebetulnya kalau kita mempelajari akhir zaman itu, kalau kita tahu, jadi kita juga nggak bisa kalau kita mempelajari kitab Wahyu secara apokalipsisnya, masalah peningkapan akhir zaman. Kita juga nggak sembarangan mengatakan bahwa nanti di luar ada bilang, oh sekarang sudah akhir zaman, sekarang sudah gini, atau sekarang mendekati. Jadi kita kalau kita belajar, kita mengerti, oh akhir zaman seperti ini loh, tanda-tandanya seperti ini. Jadi kita nggak gampang mudah percaya. Banyak kan sekarang, oh pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan, mungkin bukan yang hamba-hamba Tuhan aja, yang kita ada juga yang sesat-sesat kan, yang kayak sekarang akan akhir zaman, sekarang Tuhan Yesus mau datang kembali. Tapi kalau kita membaca kitab Wahyu, kita mengerti apa artinya, kita membaca konteksnya, maksudnya apa, nanti kita nggak sembarang terbawa, kalau Paulus bilang, terbawa angin-angin pengajaran, ke kanan dan ke kiri. Kita selalu, oh itu benar, itu enggak. Kalau kita membaca dan kita mengerti, memahaminya, kita akan mengerti bahwa oh berarti patokan kita adalah Alkitab, bukan ke kitabnya, bukan ke kata orang, bahwa oh nanti akhir zaman seperti ini. Kalau kita benar-benar membedah dan menggalinya secara benar. Oke, ada lagi selain Mama Melisa? Mungkin Inang Opung Esther nih suka sharing-sharing dan cerita. Atau Opung Jordan, Inang Mama Marini. Mau bertanya mungkin, mau sharing-sharing tentang kitab Wahyu ini. Ya Inang, buka mic-nya, Inang. Tagalung. Opung Esther aja dulu. Opung Esther. Opung Esther dulu. Di dalam hal ini, kalau kita baca dari Wahyu, sering kita meninggalkan kasih mula-mula itu. Waktu dulu menggebu-gebu kepada Tuhan, tetapi semakin lama semakin surut, semakin lupa, sehingga Tuhan mengingatkan, kalau engkau tidak bertobat, akan kuambil dian yang ada padamu. Dian emas itu maksudnya tadi talenta. Jadi talenta-talenta yang ada pada kita, kalau kita tidak pakai, Tuhan akan mengambil itu, dikasih kepada orang lain. Ya kira-kira begitulah di ayat 2 dan 3. Ya, Inang. Inang ada share-share nggak, atau mau kita ada ide nggak, kita mau akan apa lagi? Nah, karena di ibadah-ibadah kita selanjutnya masih panjang. Apakah Inang ada kita sama-sama membedah, kita sama-sama belajar, kita nanti Inang. Kadang-kadang kan kalau kita pemberitaan firman Tuhan di mimbar itu kan hanya satu arah, kita nggak bisa bertanya kalau ada satu hal yang kita mengerti. Tapi kan dalam forum-forum yang PA seperti ini, dalam ibadah-ibadah kecil gini, kecil di komisi Ina, kita bisa sharing, kita bisa sama-sama menggali firman Tuhan, karena kita bisa dua arah saling bertanya, kita bisa banyak sharing. Kan pendeta satu arah aja tuh, hanya kita menerima aja, kita nggak bisa lagi dan tanya. Ada lagi Nang? Apakah sudah? Kakak Rondang mungkin mau menambahkan? Remote dah.
Di Masih mute suaranya. Ya, menarik tadi Inang Opung Esther bicara soal kasih mula-mula gitu ya. Kenapa dikatakan tentang kasih mula-mula? Saya pikir ya, kenapa Tuhan bicara soal kasih mula-mula? Berarti ada perbedaan antara kasih yang mula-mula dengan kasih yang sekarang. Artinya, kalau ini menjadi satu teguran, itu berarti ada semacam degradasi atau penurunan kasih. Ini berarti ada penyebabnya. Saya saya coba ingat-ingat, kalau dari pengalaman memang benar begitu ya. Tidak selalu mudah untuk menjaga kasih kita kepada Tuhan. Artinya berada dalam kualitas yang sama, berada dalam derajat yang sama, itu nggak selalu mudah. Apalagi kalau untuk menaik gitu ya, untuk menaikkan derajat kasih kita itu makin lama makin sulit. Dengan kedagingan kita, kemudian juga dengan godaan-godaan yang ada, lalu juga dengan si jahat juga yang berusaha menarik perhatian kita ya, karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa si jahat itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi banyak hal yang membuat kita tidak agak sulit, katakanlah ya, agak sulit untuk tetap mempertahankan kasih yang mula-mula. Tetapi karena ini menjadi satu teguran bagi kita dari Tuhan, maka ini menjadi sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Artinya kita harus tetap berusaha menjaga supaya kualitas kasih kita, kualitas keimanan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan diharapkan tidak berubah. Bahkan bila mungkin tentu saja semakin lama semakin menaik begitu ya, seperti yang kita bicarakan dalam minggu yang lalu begitu, bagaimana tren kesetiaan kita atau kecenderungan kasih dan kesetiaan kita seharusnya semakin menaik. Nah, ini bisa dijaga tentu saja yang pertama lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan akan memampukan kita untuk melihat sampai di mana nih perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua adalah persekutuan kita bersama saudara seiman. Nah, walaupun saat ini kita masih dipagari oleh PPKM, tetapi saya pikir Zoom ini menjadi sesuatu hal yang menghangatkan kita, menghangatkan kasih persaudaraan, dan juga mengingatkan kita akan cinta kepada Tuhan gitu. Firman Tuhan melalui renungan, melalui PA, baik PA kita maupun PA kelompok, bagi saya menjadi satu hal yang mengingatkan kita. Begitu sih sharing dari saya ya. Sorry kalau kepanjangan. Terima kasih, Kak. Ya. Tapi mungkin perlu yang tadi itu perlu juga ditanyakan kepada kita ya, yang tadi Bu Femi bilang. Kira-kira apakah ada usulan begitu dari kita semua tentang apa sih yang pengen kita bahas lagi begitu ya? Karena walaupun mungkin nanti PPKM-nya sudah tidak ada, tetapi kondisi pandemi bisa saja membuat kita akan meneruskan Zoom kita ini begitu. Nah, kalau ada usulan dari kita semua yang ada di sini, topik apa yang ingin kita angkat? Mungkin saja tidak semua usulan bisa kita lakukan segera, tetapi mungkin bisa kita upayakan. Apa yang ingin kita pelajari begitu? Atau mungkin topik bisa saja bukan hanya di seputar Alkitab misalnya, tetapi bisa kita bahas barangkali. Silakan. Mungkin mau bicara, mau sharing. Ini Bu Ketua, kelihatan kameranya. Belum ada. Oke dah. Kakak Mama Lomo, Kakak sharing. Kita belum ketemu wajah Kakak loh dari minggu kemarin. Masih ditutup nih kameranya.
Inang Yulinda, Mama Anita, Inang mau sharing. Itu masukan buat kita nih. Nah, buat rohanian. Ditutup, Nang. Masih di mute. Suaranya masih di mute, Nang. Mic-nya dibuka dulu, Nang. Udah buka, Nang? Nah, udah. Koneksinya jelek sekali dari sini. Oh ya. Inang apa kabarnya? Saya terberkati. Saya terberkati dengan khotbah hari ini. Memang kalau baca Wahyu ya, banyak sekali kata-kata yang banyak saya sendiri tidak mengerti, banyak simbol-simbol. Seperti tadi juga dapat pencerahan lah, seperti garam tadi itu katanya, garam yang dimaksud bahwa itu maksudnya begitu gitu loh. Terima kasih, itu aja sih. Inang Opung Jordan nih, Inang Hutagalung. Tadi katanya Opung Ektor dulu. Sekarang Inang nih suka sharing-sharing nih. Saya cuma belajar doang ya, tapi nggak tahu apa benar apa enggak. Saya mau bacakan dulu. Kita masih di kasih mula-mula gitu ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula-mula. Memang benar. Waktu kita pertama-tama mengenal Tuhan, bukan mengenal Tuhan sebenarnya udah lama, tapi waktu lagi kita menggebu-gebu gitu ya, waktu lagi misalnya saya deh gitu, waktu dulu ngasih kerja saya waktu itu, aduh kapan pensiun ya, saya mau gebu-gebu, mau siang dan malam saya terus ikut ke sana ke situ semua saya ikutin dulu, udah belajar tim doa, saya belajar ini segala macam. Tapi ada kalanya kita mungkin gitu ya, lama-lama kadang-kadang nggak menggebu-gebu lagi kayak seperti pertama-tama kali, maunya setiap hari ada kebaktian di rumah, kayak gitu-gitu dulu. Tapi nggak tahu deh, sesudah pensiun saya kayaknya nggak seperti dulu ya dalam hati saya. Tapi karena kita selalu berdoa terus dengan pimpinan Roh Kudus saya mengingatkan kita, Roh Kudus memberikan semangat buat kita sehingga kita bisa lagi lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengetahui, pengen tahu bagaimana ini. Memang sebenarnya kita sudah kita sudah baca ini semuanya Wahyu, tapi kadang-kadang lupa dan tidak mengerti. Kadang-kadang kan udah dijelaskan, tapi kok nggak ngerti ya, kaki dian apa segala nggak ngerti gitu. Kadang-kadang kan gitu ya. Tapi saya lihat tuh di sini Bu Femi udah sungguh luar biasa menjelaskan di sini. Banyak yang saya mengerti sekarang nih di sini nih. Apalagi Bu Femi itu kayaknya banyak bahasa Yunaninya. Dari mana tahunya saya juga nggak ngerti. Berarti banyak buku baca buku yang dijual di mana lah gitu ya. Sekarang aku lihat di sini menorah apa segala macam, kok pinter ya dalam hatiku tadi. Kita harus lebih lagi untuk menggali buku-buku, mungkin buku dari bahasa-bahasa lain dan bahasa Alkitab ini agak susah dimengerti, Bu. Saya agak susah mengerti, kecuali ada yang menjelaskan seperti ini kan, ada yang menjelaskan, kita lebih mengerti sedikit gitu kan, masih sedikit sih, tapi misalnya janji-janji Tuhan, barang siapa ini kan, jadi saya lebih agak terbuka sedikit. Jadi semoga kasih kita yang mula-mula, yang pertama sekali kasih mula-mula itu, kita masih tetap
dalam bimbingan Tuhan, bisa tetap kita menjalankannya sampai tua nanti. Begitu. Terima kasih, Bu. Nah, ya. Ada lagi? Ini ada Kasari nih, baru join apa udah dari tadi ya? Pasti ditutup kameranya. Oke, kalau masih ada, boleh kan kita tuliskan. Beda. Kita sebelum kita tutup firman Tuhan, kita boleh berdoa. Kita benih yang bersyukur di hati kami. Perkataan firman dalam setiap aspek kami pelayanan kami. Kiranya Tuhan menjadi ibu dan orang dan anak Tuhan yang berkenan dengan terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih Bu Femi untuk firman yang boleh dibagikan pada sore hari ini. Sungguh sangat mengajak kita untuk membenahi atau berbenah diri ya, supaya harapan dan hal yang Tuhan sudah janjikan kepada kita bisa kita dapatkan nanti. Nah, untuk merespon firman hari ini, kita mau dengarkan satu lagu sambil kita mungkin kalau ada Amang Inang yang mau berdoa di dalam hati, boleh. Saya akan berikan satu lagu untuk kita dengarkan bersama. Selidiki lihat hatiku, kasih-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ya, marilah kita sama-sama berjuang di Komina ini untuk saling menguatkan satu sama lain, untuk kita semua mampu menjalankan firman atau yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak kekurangan ataupun kelebihan dari masing-masing, dan itu bisa saling mensupport sehingga Komina membawa kemajuan bagi GPKB, khususnya GPKB Menteng. Saat ini kita mau lanjut dengan doa syafaat. Mungkin dari Inang ada yang mau didoakan atau pokok-pokok doa yang akan disampaikan? Ada dari Inang yang mau didoakan supaya kita masukkan dalam pokok doa syafaat? Oke, berarti doa secara umum ya. Ya, doanya ini ya, Bu Intan, kalau bisa doanya untuk khususnya Komina supaya kasih mula-mula itu jangan hilang untuk kita, supaya selalu ada kesatuan hati, sepikiran, sejalan untuk kemajuan Komina. Juga kita berdoa untuk mungkin dari saudara-saudara kita yang terpapar atau sedang lemah tubuh. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi, Inang? Tadi ada pokok doa dari Inang Betty. Saya sudah bikin di chatroom untuk Ibu Femi. Boleh tolong dicek kah? Ya, aku belum lihat, sebentar. Iya. Belum ada ya, Kak? Hah? Nggak ada. Di chat. Iya. Chatnya nggak ada. Saya forward lewat WA ya? Ya, boleh. Mungkin sambil menunggu ada dari Inang atau Eda yang lain. Untuk Inang Opung Fidel, sehat-sehat ya, ada Fidel. Kayaknya hari ini saya nggak lihat ya. Dakvel, untuk Inang Hutagalung ya, Mama dari Kapetri. Oh ya. Halo Eda Fidel, ada doa yang ingin disampaikan, Da? Biasalah biar kita semua sehat-sehat. Oke. Tolong dibawakan doa juga para majelis dan pelayan gereja semua yang saat ini harus tetap semangat.
Oke. Kalau memang sudah, silahkan Mbak Fem untuk doa syafaat ya. Tadi dari Inang Betty, ya doanya saya takut lupa catat nih. Mama Petris, Majelis ya. Terus ada lagi. Dari Fidel, itu, Eda Sari untuk kasih mula-mula supaya tetap ada di dalam kehidupan Komina ya. Ya. Oke. Ya, sudah siap? Itu aja ya. Oke. Iya. Inang dan Eda, mari kita akhiri ibadah kita. Kita tutup dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat Tuhan pada ibadah kami sore hari ini. Kiranya seluruh rangkaian ibadah kami, puji-pujian kami dapat berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Segala yang baik yang kami lakukan dalam komisi ini, dalam ibadah kami ini, kiranya berguna untuk kami, agar kami senantiasa boleh berbuah kebaikan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tidak melupakan kasih mula-mula kami di mana saat kami mulai baru mengenal Tuhan, baru memulai pelayanan kami kepada Tuhan, agar kasih mula-mula juga tetap terpelihara untuk kami para komisi INA, GPKB Menteng, agar kami senantiasa mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang dekat, komunikasi kami yang intim dengan Tuhan seperti Bapa dengan anaknya. Itulah yang Tuhan mau. Kiranya juga dalam kasih mula-mula kami ini juga berdampak dalam setiap aspek kehidupan kami. Begitu juga pelayanan kami, terutama dalam komisi INA, dalam gereja kami GPKB Menteng, agar kami selalu memelihara kasih kami terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kami, sesama orang-orang percaya di dalam gereja kami, agar kami selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, dalam sisa-sisa kehidupan kami, agar kami semakin mengenal kebenaran dan tumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami perbuat dapat berkenan di hadapan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkati juga kami semua anggota Komisi INA GPKB Menteng dalam kehidupan kami masing-masing. Yang sakit, Tuhan beri kesembuhan, yang dalam kelemahan fisik ataupun dalam pergumulan, Tuhan selesaikan, Tuhan juga boleh kuatkan. Serta dalam setiap aspek kehidupan serta pelayanan kami, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat pengertian yang berasal dari Tuhan saja. Tuhan juga kiranya berkati keluarga kami masing-masing. Tuhan lindungi, Tuhan jagai kami, agar kami menjadi keluarga yang selalu Tuhan limpahi penuh berkat kasih anugerah dan penyertaan dalam kehidupan kami masing-masing bersama keluarga kami. Kami juga mau berdoa juga untuk Inang dan Eda, anggota Komisi INA GPKB Mente yang belum dapat hadir pada sore hari ini dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan boleh berkati mereka agar mereka dapat berkumpul bersama kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya, agar kami dapat selalu bersama-sama bersekutu dan memuliakan nama Tuhan selalu, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Sandro Prawira yang sedang mengerjakan tesisnya. Kiranya Tuhan berkati agar tesisnya dapat selesai
dan juga dalam setiap pergumulannya saat ini dia sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan juga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya juga saat ini kami juga mau berdoa untuk mama dari kakak Petris yang sedang sakit, Inang Huta Galung, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan beri kesehatan, kesembuhan, dan kekuatan di kita hari tuanya. Tuhan berkati dia agar dia selalu dalam kesehatannya, dia dapat kembali bersekutu, beribadah dengan kami dan selalu memuliakan nama Tuhan, dan dalam kehidupannya ada pengucapan syukur yang daripada Tuhan saja. Tuhan juga berkati dokter dan suster, juga obat-obatan yang dia jalani di rumah sakit. Semuanya itu ada dalam campur tangan Tuhan saja. Ya, kami juga mau berdoa untuk gereja kami agar semakin bertumbuh dan giat melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan seturut dengan hukum dan perintah-Mu. Semua demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga berkati setiap orang yang boleh melayani di dalam gereja kami, terkhusus GPKB Menteng. Tuhan berkati para siswa yang melayani di gereja ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri berkat mereka, anugerah, agar mereka menjalani pelayanan mereka seturut dan dengan kehendak Tuhan, agar tangan Tuhan saja yang bekerja dalam segala aspek pelayanan mereka, begitu juga dalam aspek kehidupan mereka masing-masing. Tuhan juga berkati para pendeta-pendeta yang boleh melayani di GPKB kami Menteng. Tuhan juga boleh sertai agar mereka menyatakan kebenaran firman Tuhan seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan juga berkati komisi-komisi yang ada di GPKB Menteng dan guru-guru sekolah minggu serta semua kami yang boleh turut serta melayani di gereja ini. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan Yesus saja agar kami semua dapat melayani sesuai dengan kehendak dan visi misi Tuhan saja untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, serta para pemimpin negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan turut serta campur tangan dalam mereka bekerja, agar mereka bekerja seturut pimpinan dan kehendak Tuhan saja. Kiranya Tuhan juga turut campur tangan dalam penanganan pandemi yang saat ini juga terjadi di Indonesia, pandemi COVID-19 yang juga terjadi di seluruh dunia. Tuhan, kami percaya bahwa segala yang kami alami walaupun terlihat sungguh dalam pergumulan yang kami hadapi dalam pandemi ini, tapi kami percaya semua ini terjadi ada dalam kedaulatan Tuhan, dan Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah dan rencana yang Tuhan terapkan untuk kami di masa depan. Kami percaya Tuhan sudah tahu dan mengerti apa yang harus kami lakukan, dan Tuhan kami percaya kami selalu beroleh kekuatan dari Tuhan. Tuhan juga berkati dalam pandemi ini segala penanganan vaksin yang ada di Indonesia khususnya. Tuhan sertai, Tuhan berkati agar pemberian vaksin ini bisa terselesaikan dengan baik, dan orang-orang yang berada dalam terpapar COVID-19 yang berada di rumah sakit, Tuhan juga boleh beri kekuatan, kesehatan yang berasal dengan Tuhan. Kami percaya semua akan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati para tenaga kesehatan yang boleh ikut serta bekerja untuk menangani pandemi ini, menolong para pasien-pasien di rumah sakit. Kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan sertai selalu. Dalam semua itu juga Tuhan ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat kasih anugerah Tuhan selalu, dan kami juga boleh menjalani kehidupan ini dengan kehendak Tuhan yang beroleh dari kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, dan terimalah doa dan ucapan syukur kami semua demi kemuliaan nama Tuhan saja.
Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita berdoa sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makan yang secukupnya, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kepada yang jahat, karena kita kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, amin, 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 amin.